Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Rahmara Hibilira untuk program seputar Parepare Peduli untuk hari ini. Beragam berita telah kami rangkum untuk Anda dan kita ikuti berita selengkapnya. Rumah Sakit Andi Makassau tingkatkan pelayanan. Cakar Parepare dinilai masih aman. Demam berdarah di Parepare perlu diwaspadai. Baik pemirsa, untuk berita pertama di hari ini, Rumah Sakit Umum Andi Makassau sebagai rumah sakit rujukan bagi 17 kabupaten atau kota yang kini statusnya menyandang tipe B dan kelembagaan Badan Pelayanan Umum Daerah atau BLUD menjadikan peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Parepare terus dibenahi oleh pemerintah Kota Parepare. Salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama dengan Universitas Patimura Ambon dalam hal pendidikan spesialis dokter anak. Angka kunjungan pasien Rumah Sakit Andi Makassau yang terus meningkat tiap harinya serta posisi Rumah Sakit Umum Andi Makassau Kota Parepare sebagai rumah sakit rujukan 17 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menjadikan rumah sakit tipe B ini terus meningkatkan layanan seiring dengan semakin membaiknya manajemen Rumah Sakit Umum Andi Makassau yang kini dipimpin Dr. Kamarudin Said. Status rumah sakit ini yang kini menyandang tipe B dan kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah menjadikan peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Parepare terus dibenahi oleh pemerintah Kota Parepare. Hal ini dibuktikan oleh Wali Kota Parepare HM Topan Pawe dengan menjalin kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon dalam hal pendidikan dokter spesialis anak dengan menempatkan 10 dokter mudanya sebagai tenaga koas atau koasisten di Rumah Sakit Umum Andi Makassau selama 3 bulan. Mereka akan ditempatkan sebagai residen ahli penyakit anak. Wali Kota Parepare kembali menekankan tentang pentingnya peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Andi Makassau saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Kota Parepare di Gedung Barugai beberapa waktu yang lalu. Kita harus berbangga Bapak Ibu sekalian. Rumah sakit kita itu sudah dilirik oleh lintas provinsi. Dari Universitas Patimura Ambon, kemarin saya terima 10 dokter muda untuk koas di rumah sakit. Apa bukan kebanggaan? Dalam waktu singkat, Fakultas Kedokteran UMI akan menandatangani MOU dengan Rumah Sakit Umum Andi Makassau, rumah sakit kita, dengan mendatangkan secara bertahap dokter-dokter mudanya untuk koas. Tahap pertama sebesar 50 orang. Dan ingat, 50 orang ini nanti akan menyebar cari rumah-rumah kos-kosan. Ini apa bukan juga suatu sumber ekonomi baru? Dan percayalah, rumah sakit kita akan maju. Rumah sakit kita ini akan di-backup. Kebetulan kita masyarakat Parepare mendapat rezeki dari Jepang, dari kunjungan saya di Jepang ada 5 unit ambulans yang orang Jepang mengatakan rumah sakit berjalan secara bertahap. Insya Allah sampai bulan 5 nanti semua 5 unit itu akan datang secara bertahap. Kepala Rumah Sakit Umum Andi Makassau Dr. Kamarudin Said mengatakan saat ini rumah sakit yang dipimpinnya memiliki 27 tenaga dokter spesialis. 3 diantaranya adalah dokter spesialis anak. Dr. Kamarudin juga berharap keberadaan tenaga dokter muda di rumah sakit ini mampu membantu percepatan obsesi pihaknya menjadikan Rumah Sakit Umum Andi Makassau sebagai rumah sakit yang memenuhi harapan masyarakat serta menjadi pilihan bantuan medis yang dapat diandalkan. Baik pemirsa, untuk berita selanjutnya,
adanya berita tentang ribuan koloni bakteri pada 1 gram pakaian bekas impor atau cakar justru tidak banyak mempengaruhi minat masyarakat untuk tetap membelinya. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Parepare menilai bahwa pakaian bekas yang beredar ataupun dipasarkan di Parepare saat ini relatif masih aman karena belum ditemukan adanya pakaian yang terkontaminasi bakteri berbahaya. Peredaran baju cakar atau baju bekas diduga akan merugikan bagi kesehatan masyarakat karena didapati berbagai bakteri berbahaya yang bisa menimbulkan penyakit. Meskipun demikian, bagi masyarakat Kota Parepare, hal ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Pasalnya, Dinas Kesehatan Kota Parepare menilai bahwa pakaian bekas yang dipasarkan di Parepare relatif masih aman. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dr. Muhammad Yamin, bahwa sampai saat ini belum ditemukan cakar atau pakaian bekas yang terkontaminasi dengan bakteri berbahaya. Muhammad Yamin juga memberikan tips bagi masyarakat yang mau menggunakan cakar. Pertama, harus dibersihkan dengan baik agar bebas dari bakteri berbahaya. Bila proses pembersihan dilakukan dengan baik, maka masyarakat dijamin aman menggunakan pakaian cakar. Selama ini peredaran pakaian cakar di Kota Parepare telah berlangsung puluhan tahun, namun belum ada keluhan khususnya soal kesehatan. Pakaian cakar atau baju bekas di Kota Parepare sangat dikenal orang-orang luar sehingga banyak di antara mereka jauh datang di Parepare hanya untuk membeli pakaian cakar. Persoalan cakar ini mencuat saat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melarang penjualan pakaian bekas. Kementerian Perdagangan telah melakukan uji coba sebanyak 25 pakaian bekas dan ditemukan bakteri dalam pakaian impor. Bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit kulit hingga infeksi saluran kelamin. Meski di tengah maraknya pemberitaan akan bakteri yang terkandung dalam pakaian yang sudah menjadi bekas pakaian yang diimpor dari luar negeri, penjualan pakaian cakar di Kota Parepare masih menjadi primadona dan diminati pembeli di Kota Parepare. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Seputar Parepare Peduli. Untuk berita terakhir hari ini, wabah demam berdarah yang mulai merebak di Kota Parepare perlu segera disikapi. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dr. Muhammad Yamin mengatakan selama bulan Januari hingga memasuki bulan Februari 2015 ini ditemukan sebanyak 17 kasus demam berdarah. Wabah demam berdarah yang mulai merebak di Kota Parepare perlu segera disikapi. Musim hujan menjadi saat endemi bagi berbagai macam penyakit. Satu di antaranya adalah demam berdarah Dengue atau DBD. Penyakit tersebut diakibatkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Muhammad Yamin beberapa waktu yang lalu mengatakan, selama bulan Januari hingga memasuki bulan Februari ini, ditemukan sebanyak 17 kasus yang positif mengidap penyakit demam berdarah. 7 di antaranya warga Kelurahan Labukang dan selebihnya tersebar di hampir seluruh kecamatan yang ada di Parepare. Mayoritas dari penderita penyakit ini kebanyakan anak-anak. Sementara itu, Kepala Bagian Humas Rumah Sakit Umum Andi Makassau yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu mengatakan, Rumah Sakit Umum Andi Makassau tetap standby 24 jam, khususnya terkait dengan maraknya demam berdarah, dan untuk awal bulan Februari ini telah menerima 2 pasien terindikasi demam berdarah, sudah dilakukan penanganan secara intensif. Awal Februari ini kita telah menerima 2 pasien yang terindikasi demam berdarah dan sudah dilakukan penanganan secara intensif. Meningkatnya kasus DBD ini harus menjadi perhatian dan kewaspadaan bagi setiap orang, khususnya dalam hal menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyebaran nyamuk Aedes aegypti dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan 3M atau menutup, mengubur, dan menimbun. Jika hal itu dilakukan, lingkungan tidak menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Olehnya itu, masyarakat harus peduli akan kebersihan lingkungan dari adanya genangan atau air yang tertampung di barang bekas yang bersih. Inilah perlunya menggalakkan kebersihan lingkungan dan 3M. Baik pemirsa, demikianlah 3 rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di seputar Kota Parepare. Dan nantikan berita terkini lainnya di layar kaca Anda.
dan saya Rahmalira beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan sampai jumpa.